Film dibuka dengan latar tahun 2009 di saat matahari sedang tidak baik-baik saja oleh karena mengalami erupsi berupa letupan-letupan yang mengakibatkan suhu bumi kian memanas. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ahli geologi bernama Adrian, di mana dia baru saja tiba di tambang tembaga, lebih tepatnya di negara India, untuk menemui undangan sahabatnya bernama Satnam yang merupakan seorang ahli fisika. Adrian pun segera diajak ke dalam bawah tanah sedalam 3 km alias 3000 meter di dasar tanah, di mana suhu di sana sangat panas sekali, bahkan kipas angin di rumah saya pun tidak mampu mendinginkannya. Satnam pun menjelaskan bahwa matahari baru-baru ini mengalami erupsi berupa letupan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana matahari tersebut memancarkan sebuah partikel yang membuat inti bumi semakin memanas, yang hal itu dibuktikan dengan mendidihnya air yang berada dalam tangki sepanjang 1 km ke dalam tanah. Menyadari bahwa akan terjadi hal buruk dengan planet bumi, Adrian pun segera pulang ke Amerika, lebih tepatnya ke Washington DC, yang di situ ada kepala staf Gedung Putih bernama Carl untuk memberikan data-data yang telah ditemukan Satnam agar supaya pemerintah segera merespon dan menindaklanjuti kejadian ini. You're about to meet the president. Selesai sudah dengan tahun 2009, kita akan dibawa ke 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2010, di mana Presiden Amerika Serikat bernama Bapak Thomas pun melakukan pertemuan penting dengan beberapa pemimpin dunia, yang inti dari pertemuan itu adalah untuk mencari solusi atas dampak yang akan terjadi ke depannya. Entah dampak seperti apa yang akan terjadi ketika inti bumi semakin memanas dan solusi seperti apa yang akan mereka gunakan untuk mencegah hal itu terjadi, tetapi Pak Presiden dengan terang-terangan mengatakan bahwa planet bumi tak lama lagi akan mengalami bencana yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singkat cerita, 6 bulan setelah Adrian memberikan data itu untuk Presiden, kita akan melihat semua warga Tibet yang dievakuasi ke tempat lain oleh karena para pemimpin dunia setuju untuk membuat sesuatu di sana, yakni solusi atas kiamat yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2012. Faktanya, Presiden Amerika dan beberapa pemimpin dunia lainnya merahasiakan hal ini dari publik, di mana mereka tidak ingin membuat kepanikan massal dengan memberitahu bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat, sehingga hanya beberapa orang penting dan kaya raya saja yang diberitahu tentang hal ini. Juga mengamankan beberapa barang berharga seperti lukisan Mona Lisa yang ditukar dengan lukisan palsu dengan tingkat kemiripan 90% seperti aslinya. Di tahun 2012, lebih tepatnya beberapa bulan sebelum prediksi kiamat akan terjadi, kita akan dibawa kepada sang tokoh utama yang merupakan seorang penulis buku fiksi ilmiah yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai supir pribadi bernama Jackson, yang sudah bercerai dengan sang istri pun bermaksud untuk menjemput kedua anaknya di rumah sang mantan bersama suami barunya, di mana Jackson berniat untuk berkemah dengan kedua anaknya di sebuah danau yang tak jauh dari sana. Dan betapa terkejutnya Jackson ketika mengetahui danau tersebut ternyata sudah kering, berikut dengan beberapa bangkai seekor binatang yang sudah mati dan juga sisa-sisa air yang masih mendidih. Tak lama muncullah anggota militer yang bermaksud untuk mengamankan Adrian dan anak-anaknya karena dianggap telah memasuki wilayah yang sekarang menjadi kawasan terlarang. Dan inilah pertama kali Adrian dan Jackson bertemu, di mana Adrian mencoba memberi pengertian dan penjelasan mengenai kenapa danau ini ditutup, oleh karena sedang terjadi sesuatu yang sangat rahasia yang Adrian sendiri tidak bisa menjelaskannya apa itu. Tetapi Jackson cukup dibuat senang tatkala Adrian mengetahui dan menyadari jika Jackson adalah seorang penulis buku fiksi ilmiah yang buku karyanya tersebut pernah dibaca Adrian ketika masih menginjakkan kaki di bangku perkuliahan. I think you should take your kids and leave. The stories when I was in college. Saat itulah, Adrian mendapat kabar terbaru dari Satnam mengenai penemuan terbarunya bahwa kerak bumi sudah tidak stabil, sehingga Adrian diminta untuk segera mengevakuasi semua orang termasuk Satnam sendiri. Tetapi Adrian cukup dibuat bersedih tatkala mengetahui atau melihat tawa dan canda Jackson bersama kedua anaknya ketika menyadari sebuah fakta bahwa mereka semua akan mati, sedangkan dirinya dan orang-orang penting lainnya akan dievakuasi ke tempat yang cukup aman, yakni di Tibet. You have to begin the evacuation. The Earth's crust is destabilized.
Singkat cerita, malam pun tiba. Karena sudah terlalu malam untuk pulang, Jackson dan kedua anaknya pun memutuskan untuk bermalam di sekitaran danau, di mana di situ Jackson melihat seorang pria yang sedang siaran radio, di mana pria ini merupakan seorang pengagum teori konspirasi yang meyakini bahwa pemerintah telah sengaja merahasiakan akan terjadinya kiamat agar supaya tidak terjadi kerusuhan global dan menjaga seluruh penduduk dunia agar tetap tenang sampai waktu kiamat tiba. The stock market would go of the planets in our solar system that the year 2012 a cataclysm. Pria ini bernama Charlie, di mana dari penampilannya yang tidak meyakinkan dan juga cara bicaranya yang terlihat seperti seorang yang agak soak, Charlie faktanya memiliki sebuah informasi rahasia dan akurat dari hasil pengumpulan data sejak tahun 2009 lalu, di mana dia mengaku sudah membuat peta menuju ke Tibet yang diyakininya bahwa pemerintah diam-diam telah membuat pesawat luar angkasa di lokasi tersebut. Building spaceships, man. You and me don't have a chance. You'd have. Beralih ke sang mantan yang bernama Kate dan suami barunya yang bernama Gordon, mereka berdua dikejutkan dengan sesuatu hal yang buruk tatkala sedang bermesraan di sebuah minimarket. Ketidakstabilan kerak bumi yang dikhawatirkan saat 6 sepertinya terjadi lebih cepat dari dugaan, di mana hal itu jelas membuat Adrian menghubungi presiden untuk segera melakukan evakuasi besar-besaran yang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang telah membayar tiket, alias orang-orang kaya yang ikut menyumbang atau menginvestasikan sebagian hartanya untuk membuat sesuatu yang cukup besar di Tibet. I recommend we evacuate immediately. Afraid the longer we wait. Salah satu orang kaya itu adalah Yuri, yang merupakan alumni petinju kelas berat, di mana dia mendapat kabar darurat untuk segera pergi ke Tibet, yang oleh karena itu Yuri pun langsung menelepon Jackson yang merupakan supir pribadinya untuk menjemput kedua anaknya dan membawa mereka berdua ke bandara. Get my boys as fast. Dua anak polontong ini faktanya sudah lama bersikap menyebalkan dan sombong, mentang-mentang anak orang kaya lu punya uang, lu punya kuasa, sehingga Jackson yang orangnya bodoh amatan pun sengaja meletakkan koper tepat di kakinya, yang hal itu jelas membuat si bocil rese satu ini kesal, sampai-sampai tak sengaja mengatakan sesuatu bahwa sebentar lagi kau akan mati dan kami akan tetap hidup karena kami punya tiket naik ke kapal besar. Saat itulah Jackson teringat dengan perkataan si Charlie waktu itu, yang teori konspirasinya sendiri juga mengatakan hal yang sama tentang sebuah kapal di Tibet, di mana hal tersebut mulai membuat Jackson berpikir dan sedikit takut, jangan-jangan semua yang dikatakan oleh Charlie memang benar adanya. Jackson pun langsung menyewa sebuah pesawat kecil dengan membayarnya menggunakan jam tangan mahal untuk kemudian dia segera pergi ke rumah Kate untuk menjemput kedua anaknya. Namun yang namanya bencana alam memang kadang tidak bisa ditebak kapan akan terjadi, apalagi diajak kompromi, karena saat Jackson sampai di sana, gempa hebat pun sudah terjadi disusul dengan terbelahnya permukaan tanah, sehingga Kate, Gordon, dan kedua anaknya pun cukup beruntung karena masih sempat diselamatkan oleh Jackson. Perjalanan menegangkan pun terjadi tatkala mereka harus melewati berbagai hal yang nampak seperti sebuah mimpi buruk, di mana tanah, gedung, tumbuh-tumbuhan bergerak dengan begitu dahsyat seperti gulungan ombak yang terkena angin badai. Pada momen tersebut, semua harta benda ada di dunia tidak akan bisa menolong sedikit pun. Sesampainya di bandara, pilotnya pun ditemukan dengan keadaan sudah tidak bernyawa, sehingga Gordon yang mempunyai pengalaman dalam bidang penerbangan pun dipaksa untuk menjadi pilot dadakan, yang hal tersebut jelas membuat Gordon panik, ditambah dengan Jackson yang terus teriak sambil membentaknya, yang membuat Gordon semakin kepanikan. Setelah berhasil lepas landas, Jackson dan teman-temannya pun kembali harus melihat sebuah nasib tragis yang dialami orang-orang ketika mereka terjatuh ke dalam jurang akibat dari pergeseran kerak bumi dan berbagai pemandangan lain yang sangat mengerikan. Jackson dan kawan-kawan pun mendarat tepat di landasan dekat danau yang menjadi tempat tinggal Charlie, di mana Jackson bermaksud untuk mengambil peta menuju ke kapal besar di Tibet, sekaligus mengajak Charlie untuk ikut juga dengannya. Saat sudah bertemu dengan Charlie, dia justru menolak untuk ikut dan dengan baik hati memberitahu bahwa petanya berada di mobil di antara rak-rak buku, sedangkan untuk dirinya sendiri akan tetap berdiri di sini dan menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan detik-detik meletusnya gunung terbesar di dunia untuk terakhir kalinya.
You don't want to come with, man? Jackson dan si bungsu pun segera kembali ke pesawat di mana dalam perjalanan tersebut, mereka berdua pun harus segera sampai di sana. Jackson sendiri dituntut harus bisa menghindari hujan lava yang jika salah belok sedikit saja, maka akan tamat riwayatnya. Sampai di pesawat, Jackson pun menyuruh putrinya untuk naik duluan, sementara dirinya akan mencari di mana peta tersebut disembunyikan, yang saat sudah ketemu dan Jackson akan kembali, tiba-tiba setelah mereka semua selamat, Jackson pun langsung membuka petanya yang ternyata lokasi proyek rahasia pemerintah berada di Tibet alias di negara sang ahli kungfu berada, sehingga Jackson dan teman-temannya jelas membutuhkan pesawat yang lebih besar yang bisa menyimpan bahan bakar yang cukup untuk mereka semua sampai di sana. We're gonna need a bigger plane. Di saat yang bersamaan di Gedung Putih, kita akan melihat Adrian tengah terlibat adu mulut dengan kepala staf mengenai hak masyarakat untuk tahu mengenai informasi kiamat yang sebentar lagi akan terjadi, di mana saat Presiden diajak untuk segera mengevakuasi dirinya, pun dengan beraninya memilih untuk tetap tinggal dan memilih mati bersama rakyatnya sendiri. People have a right to know. Everyone should have a chance. Don't worry, I'll take care of that. Kembali ke Jackson yang sudah sampai di bandara, di mana mereka bertemu dengan bos Yuri yang akan pergi ke Tibet. Di saat itu juga, Jackson memohon agar Yuri membawa dia dan keluarganya pun mendapat kesempatan ketika pilot pribadinya membutuhkan seorang kokpilot yang langsung dimanfaatkan Jackson dengan mengatakan bahwa Gordon adalah pilot yang sangat hebat dan mempunyai pengalaman dalam bidang penerbangan. Dengan pengalamannya sebagai pilot, Gordon pun diminta untuk mengendalikan pesawatnya sebentar saja, di mana sang pilot akan membuka beberapa tombol yang pada titik ini, Gordon secara tak terduga mampu melakukan hal tersebut dengan baik. We're on our way to China. Beberapa jam berlalu kini mereka tidak terasa sudah sampai di Hawaii yang merupakan tujuan pertama mereka untuk melakukan pendaratan dan mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Namun betapa terkejutnya Jackson dan semua orang tatkala mengetahui Hawaii yang dulunya dipenuhi dengan hijaunya pepohonan menjadi daratan yang dipenuhi dengan lava panas, yang jelas mereka harus terus melanjutkan perjalanan sampai ke Tibet meskipun tidak yakin bahan bakarnya akan cukup sampai di sana. Oh, we lost it all in Vegas. Not enough. We're going to have... Di saat yang bersamaan, Adrian dan para staf yang juga dalam perjalanan menuju ke Tibet pun mendapatkan sebuah kabar tentang kerak bumi yang akan mengalami pergeseran besar-besaran dalam waktu dekat, yang mana hal itu dibuktikan dengan beberapa momen menyedihkan tatkala Presiden harus dihantam kapal besar lalu Vatikan di Roma yang terbelah menjadi dua dan mengakibatkan semua orang terlindas pucuk bangunannya. Yang terakhir, ada ayah dari Adrian yang kebetulan sedang berlayar di lautan lepas yang juga mengalami hal yang serupa ketika gelombang tsunami memiringkan kapalnya sehingga menenggelamkan beliau beserta seluruh awak kapal yang ada di dalamnya. Kembali ke Jackson yang sudah sampai di pegunungan bersalju alias di tempat yang menjadi tujuan awal mereka, yaitu Tibet, yang oleh karena akibat dari pergeseran kerak bumi mengakibatkan benua Asia bergeser sejauh 16 km. Kabar baiknya adalah mereka sudah sampai tanpa harus mengisi ulang bahan bakar, tetapi masalahnya adalah dua mesin pesawat sudah mati total sehingga sang pilot pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat, dan jika semua orang ingin selamat, maka mereka tidak punya pilihan lain selain naik mobil dan segera turun dari pesawat ini menggunakan mobil tersebut. Ketika Jackson dan teman-temannya berhasil selamat, kini giliran si pilot yang harus berusaha untuk mendaratkan pesawatnya di atas salju, di mana sang pilot pun harus rela terjatuh ke dalam jurang akibat dari pesawatnya yang tidak mau berhenti ketika sudah berada di ujung tebing. Saat itulah muncul beberapa helikopter yang tengah mengevakuasi satwa langka untuk diselamatkan, di mana satu helikopter pun mendarat untuk menanyakan apakah Jackson dan teman-temannya punya tiket. Dan tentu saja Yuri lah satu-satunya orang yang mempunyai tiket tersebut yang hanya diperuntukkan untuk dirinya dan kedua anaknya saja. Beralih ke Adrian yang baru sampai di tempat tujuan, yakni di sebuah kapal raksasa yang lokasinya berada di tebing yang sudah diledakkan di scene awal tadi, di mana kita akan diperlihatkan betapa besarnya dan megahnya kapal tersebut sehingga bisa menopang kehidupan mereka ketika daratan berubah menjadi lautan seutuhnya.
During the shifting of the Earth's crust. Di situ Adrian melihat beberapa orang penting dari berbagai negara termasuk CEO dan orang-orang kaya yang memiliki tiket untuk bisa naik ke kapal ini sempat komplain dengan ketidakadilan hak asasi manusia. Adrian pun diberi pengertian bahwasanya jikalau bukan dari orang-orang kaya ini, lantas dari manakah biaya untuk membangun kapal-kapal yang berpeluang menjadi harapan berlangsungnya kehidupan selanjutnya. They all get passes? Life isn't fair? Tak lama Satnam pun menelepon Adrian oleh karena pesawat jemputan yang dijanjikan Adrian tak kunjung datang, padahal sudah menunggu lama dan menghabiskan satu padang sebat. Bahkan saat ini dirinya tengah memandangi gelombang tsunami dengan ketinggian 1000 meter, sehingga di titik-titik terakhirnya Satnam pun mengucapkan kata-kata perpisahan yang membuat Adrian seketika bersedih. Never got picked up, Adrian. Berlokasi di benua Asia, Adrian langsung meminta stafnya untuk melakukan perhitungan ulang yang setelah data jadi dan dimasukkan. Betapa terkejutnya semua orang ketika mengetahui bahwa mereka hanya memiliki sekitar setengah jam, kurang 2 menit lagi sebelum datangnya gelombang air laut yang siap menghantam kapal mereka. 28 minutes, 10 seconds. Standing by. Arc 6, stand by. Untuk itu, Carl pun segera menghubungi para petinggi dunia untuk segera menutup pintu masuk kapal ini dan segera melakukan persiapan menyambut datangnya gelombang pertama yang akan segera menghantam kapal mereka dalam waktu dekat. Engage the support mechanisms. Mesinnya sendiri tidak bisa dihidupkan sebelum pintu masuknya tertutup secara sempurna, di mana kapal itu pada akhirnya hanyut sampai di sebuah lokasi yang merupakan gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest, yang akibat dari adanya air laut, kini tingginya tidak terlalu tinggi-tinggi amat dibandingkan sebelumnya. Melihat Jackson di kamera CCTV, Adrian pun langsung mendatanginya untuk memberitahu bahwa apabila kabel bornya tidak segera diambil, maka mesin kapal tidak akan bisa dihidupkan dan sebentar lagi akan menabrak Gunung Everest, sehingga keselamatan mereka semua sekarang tergantung dari Jackson. Dibantu anak sulungnya, Jackson pun mulai menyelam ke dalam ruang mesin di mana di titik-titik ini cukup menegangkan karena tepat di waktu yang bersamaan, bagian depan kapal mulai menabrak tebing dari Gunung Everest, tetapi pada akhirnya Jackson berhasil mengatasi itu semua sehingga pintunya kini bisa tertutup secara sempurna dan membuat semua penumpang kapal berhasil selamat. That's affirmative, Captain. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka semua pun akhirnya bisa menghirup udara segar kembali setelah sangat lama pintunya ditutup, sehingga Jackson kini nampaknya akan memperbaiki hubungan di antara mereka berdua.